Film Satu Suro ini bercerita tentang Adinda yang sedang hamil besar. Dia baru saja pindah ke sebuah rumah yang letaknya agak jauh dari kota bersama suaminya, yaitu Bayu. Namun kejadian aneh mulai terasa di rumah tersebut. Adinda sering diganggu oleh makhluk halus dan sering berhalusinasi. Nah, sedikit informasi, Satu Suro itu sendiri adalah Tahun Baru Jawa. Tahun itu merupakan perayaan terpenting bagi orang Jawa. Peringatan Tahun Baru Jawa dimulai pada hari pertama bulan Suro di penanggalan Jawa, sesuai dengan bulan pertama Muharram dalam kalender Hijriyah. Waktu itu ada seorang perempuan bernama Lastri sedang mengamuk. Ia tengah mencari bayinya di rumah sakit. Lalu Lastri menyerang para perawat. Lalu dia menuju sebuah ruangan bayi untuk mencari anaknya. Dia pun mengambil seorang bayi, lalu dia membunuh bayi itu. Dokter rumah sakit itu sudah memperingatkan Lastri bahwa itu bukanlah anaknya. Namun Lastri semakin menjadi-jadi, lalu dia membunuh semua bayi yang ada di ruangan itu. Setelah selesai membunuh para bayi tersebut, Lastri lalu membakar dirinya dan rumah sakit itu di hari Senin tanggal 18 malam Satu Suro. Pria ini bernama Bayu, dia adalah seorang penulis. Namun buku karyanya kurang laku. Di sini dia berniat ingin meminjam uang kepada omnya, yaitu Para Harjo, untuk menyewa rumah. Para Harjo lalu menawarkan sebuah rumah miliknya di luar kota. Dia menyuruh Bayu dan istrinya yang sedang hamil yang bernama Adinda untuk tinggal di sana. Dan Para Harjo lalu memberikan kunci rumah itu dan ia juga memberi sejumlah uang kepada Bayu. Bayu bersama Adinda akhirnya pergi ke rumah yang dimaksud oleh Para Harjo. Dan akhirnya mereka pun sampai di rumah tersebut. Pada malam harinya mereka berdua melihat-lihat album foto Para Harjo waktu masih muda. Para Harjo juga berkata kepada Bayu kalau di dekat situ ada sebuah rumah sakit untuk berjaga-jaga kalau Dinda melahirkan. Ya udah, kita istirahat yuk. Aku besok pagi ada meeting. Waktu itu Dinda sedang belanja di pasar. Dia heran di sana banyak yang menjual bunga melati. Lalu ibu penjual bunga berkata bahwa bunga melati itu sebagai persiapan karena sebentar lagi adalah malam Satu Suro. Namun ibu itu seperti ketakutan saat Dinda berkata dia tinggal di mana rumah yang kini dia tempati. Dan tiba-tiba ibu itu langsung menutup pembicaraannya. Lalu terlihat juga seorang nenek-nenek misterius yang terus melihatnya dengan tatapan yang tajam. Saat Dinda sedang mengiris buah, tiba-tiba pisau itu menancap sendiri. Dan dia mendengar suara seperti pintu yang digedor-gedor. Pintu pun terbuka sendiri. Dinda sangat ketakutan dan mengambil pisau untuk menjaga dirinya. Lalu Dinda masuk ke sebuah ruangan. Dan Bayu pun baru datang. Sementara itu keadaan di rumah waktu itu sedang mati lampu. Bayu mencari Dinda. Ia kebingungan karena Dinda tidak ia temukan. Dan Bayu kaget tatkala melihat Dinda yang tergeletak mati di gudang. Dan tiba-tiba, namun itu hanyalah sebuah mimpi. Kemudian Dinda mengajak Bayu untuk sholat. Akan tetapi ternyata Bayu adalah orang yang anti dengan agama. Saat Dinda sedang menerima telepon dari ibunya, dia melihat ayunan di taman bergerak sendiri. Dinda yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena merasa ingin muntah. Lalu ada paku dan rambut yang keluar dari mulut Dinda, disusul dengan silet yang berlumuran darah. Dan yang lebih mengerikannya, ada bayi yang keluar dari mulutnya. Dan lagi-lagi itu hanya mimpi. Dia lalu bangun dan tiba-tiba perutnya merasa sakit. Dinda lalu menghubungi Bayu. Bayu pun sampai di rumah dan langsung mengajak istrinya pergi ke rumah sakit. Setelah sampai, Bayu segera membawa istrinya masuk. Di situ ada beberapa perawat yang menangani, tapi mereka semua berwajah dingin dan pucat. Bayu merasa heran melihat jam menunjukkan jam 3:03 pagi. Padahal di jam tangannya masih jam 8. Dinda dan Bayu berada di ruang bersalin bersama seorang dokter pria. Dokter itu menjelaskan bahwa proses persalinan masih bisa dilakukan sekitar 4 atau 5 jam lagi. Lalu Dinda berkata kepada Bayu kalau dia tidak mau pulang ke rumah itu lagi, karena dia merasa ada yang aneh dengan rumah itu. Dan Bayu pun menuruti kemauan istrinya. Lalu Bayu pulang terlebih dahulu untuk mengambil baju dan ia berencana setelah Dinda melahirkan mereka akan pergi dari rumah itu. Di saat Dinda sendirian, ia ketakutan saat ada dokter perempuan yang melihatnya dari kaca dengan tatapan yang tajam. Dan dokter pria yang menanganinya juga bersikap aneh. Ia membentur-benturkan kepalanya ke tembok.
Lalu lampu ruangan tiba-tiba saja mati, hingga Dinda ketakutan dan keluar dari ruangan. Akan tetapi keadaan di luar sangat sepi dan tidak ada seorang pun di sana. Sementara itu Bayu sedang menyiapkan baju dan perlengkapan lainnya. Namun tiba-tiba ada suara seperti orang yang sedang berlari. Ia lalu mencari sumber suara itu. Namun Bayu tidak menemukan ada siapa-siapa di rumah itu. Hei, Dan sialnya mobil Bayu mogok, lalu dia pun memperbaikinya. Dan Bayu terkejut saat ada seorang nenek berdiri di luar mobil. Bayu pun ketakutan dan segera pergi kembali ke rumah sakit. Dinda akhirnya bertemu dengan dua orang suster. Namun kedua suster itu hanya diam saat Dinda bertanya. Pintu tiba-tiba terkunci dan dokter perempuan yang tadi melihat Dinda mendekatinya. Dinda tiba-tiba sudah berada di luar di depan tulisan exit. Sementara itu Bayu berhenti di sebuah warung untuk membeli makanan. Tapi warung itu akan tutup. Terus pemilik warung berkata kalau dia tutup lebih awal karena malam ini adalah malam 1 Suro. Dan menurut dia malam 1 Suro adalah hari raya bagi para makhluk halus dan lebarannya para setan. Akan tetapi Bayu malah tertawa mendengarnya karena dia tidak percaya hal-hal seperti itu. Pemilik warung pun terkejut saat Bayu berkata kalau ia mau ke rumah sakit karena istrinya akan melahirkan. Namun anehnya bapak itu berkata kalau di sekitar situ tidak ada rumah sakit. Dan Bayu menjelaskan di mana rumah sakit yang dia maksud. Dan bapak itu berkata kalau rumah sakit yang dimaksud Bayu sudah lama tutup karena kebakaran. Dan di sana banyak orang yang mati terbakar. Mendengar tersebut Bayu pun segera pergi menuju ke rumah sakit. Dan benar saja rumah sakit itu berubah menjadi gelap dan tidak berpenghuni. Bayu pun bingung dan dia segera masuk untuk mencari istrinya. Kondisi rumah sakit sangat berantakan dan tidak seperti saat dia datang tadi. Sementara itu Dinda seperti berada di alam lain. Dia tetap mencari para suster di rumah sakit itu. Lalu dia bertemu dengan seorang pria yang sedang menyapu. Namun ternyata pria itu kepalanya putus. Dinda pun lari ketakutan dan berteriak. Bayu sangat kebingungan, dia seperti hanya berputar-putar saja di rumah sakit itu. Ia merasa putus asa saat dia tidak bisa keluar dan menemukan seorang pun di rumah sakit itu. Tiba-tiba dia mendengar suara tangisan bayi dan suara perempuan berteriak. Bayu mendengar ada suara dari dalam lemari. Dia perlahan-lahan membuka lemari itu. Dan tiba-tiba Bayu berlari ketakutan, tapi hantu itu terus mengejarnya. Dinda kembali mendengar suara perempuan berteriak, dan seketika orang-orang di ruangan itu menghilang. Dinda terus saja mendengar suara teriakan perempuan, dan ada sosok hantu perempuan yang keluar dari sebuah ruangan. Dan hantu itu adalah Lastri, dan dia seperti sedang marah besar dan mendekati Dinda dengan memegang sebelah pisau di tangannya. Sementara itu Bayu masih dikejar dan akan dibunuh oleh hantu tadi. Dia berusaha kabur, tapi malah terjatuh dan pingsan. Dinda berada di kamar mayat dengan beberapa mayat yang terbujur kaku, dan juga ada beberapa mayat janin bayi yang diletakkan di dalam botol. Dinda menjatuhkan salah satu botol, dan tiba-tiba mayat itu terbangun, hingga Dinda pun segera lari keluar. Lalu Dinda mencoba kembali masuk ke dalam kamar mayat. Tapi kali ini dia menahan botol agar tidak sampai jatuh, dan mayat-mayat itu justru berdiri. Dan Dinda pun keluar, dan kembali masuk lagi ke dalam kamar mayat. Dan kali ini Dinda dikepung oleh para mayat itu. Namun hingga akhirnya Dinda berhasil keluar dan dia melihat ada seorang perempuan berbaju putih sedang duduk menangis. Perempuan itu sedang hamil. Dia sedang berbicara kepada janin yang ada di perutnya. Dia tidak mau bayinya hidup menjadi budak setan atau iblis. Dan perempuan itu adalah Lastri. Ternyata dia sedang mengandung seorang bayi titisan iblis. Lalu Dinda pun terjatuh dan Lastri mendekatinya. Dia lalu memegang perut Dinda. Dan ternyata dulunya perut Lastri telah dimasukkan jasad bayi oleh para pemuja iblis. Dan itulah sebabnya dia ingin membunuh bayinya sendiri sampai menyebabkan rumah sakit itu terbakar bersama dirinya. Lastri tiba-tiba terpental dan Dinda dibawa oleh beberapa hantu perawat yang mengerikan. Salah satu hantu itu berkata, "Ibu tenang, ibu sudah kembali kepada kami sekarang." Bayu yang terbangun dan ia berada di sebuah ruangan dengan seorang pasien dan seorang ibu yang menjaganya. Lalu dokter itu berkata kalau kondisi pasien tidak mungkin untuk dirawat di situ lagi. Dan ternyata pasien itu adalah ayah Bayu. Dia berkata bahwa dia telah membuat perjanjian dengan iblis agar mendapatkan kekayaan dan kedudukan.
Dan sebagai imbalannya dia harus mengorbankan anaknya untuk diambil oleh para iblis. Dan setelah Bayu lahir, dia tidak tega mengorbankan Bayu kepada iblis. Lalu ayahnya berteriak agar Bayu segera pergi dari situ, dan Bayu pun lalu sadar. Sementara itu Dinda diikat, dan hantu di sekelilingnya mencoba mengeluarkan bayinya. Namun tiba-tiba si nenek datang, dan dia mengusir hantu-hantu itu. Dia lalu membebaskan Dinda, dan ternyata nenek itu adalah penjaga Dinda. Lalu ia membawa Dinda dan bayinya keluar dari ruangan itu. Nenek itu berkata kalau hantu-hantu itu mengincar bayi Dinda, dan dia menyuruh Dinda untuk tidak merasa takut agar hantu-hantu itu tidak semakin kuat. Mereka berusaha keluar dari rumah sakit dengan melewati hantu-hantu yang akan menyerang mereka. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Bayu. Nenek itu melindungi Bayu dan Dinda agar bisa keluar dari situ. Dan tak lama kemudian hantu Lastri akhirnya keluar dan mengejar mereka. Bayu yang sebelumnya adalah orang yang anti agama tiba-tiba mengumandangkan azan di telinga anaknya. Dan Lastri akhirnya datang. Dia adalah salah satu hantu yang paling kuat akibat kematiannya yang penuh dengan amarah dan dendam. Saat dia akan menusuk bayi Dinda, tiba-tiba ada sebuah kekuatan yang menghalanginya. Lastri lalu membawa Bayu dan dia masuk ke dalam tubuh Bayu agar bisa membunuh bayi Dinda. Dia terus mengejar Dinda dan bayinya. Nenek itu lalu menyerang dan menghajar Lastri dengan cambuk bambu kuning. Dan para hantu itu pun membawa Lastri. Dinda dan anaknya berhasil selamat. Nenek itu kemudian berkata kalau bayi itu bukan bayi sembarangan. Namun tiba-tiba saja nenek itu memukul Dinda dan membawa bayinya pergi. Bayu dan Dinda akhirnya bisa keluar dari rumah sakit itu. Lalu Bayu mendengar ada suara tangisan bayi, dan ternyata nenek itu berada di depan sebuah sumur tua, dan dia sedang melakukan ritual. Bayu lalu memukul nenek itu dari belakang, dan beruntunglah ternyata bayi mereka masih hidup. Dan begitu juga dengan nenek itu masih hidup. Kemudian Bayu dan Dinda akhirnya pergi meninggalkan rumah sakit itu. Dan ternyata si nenek itu anggota pemuja iblis. Ia melaporkan bahwa titisan iblis telah lahir dengan sempurna. Dan ternyata pemimpin sekte sesat itu adalah Pak Raharjo. Dan ternyata anak Bayu dan Dinda adalah seorang anak titisan iblis yang disebut titisan putra Jagatpati di silsilah sekte pemuja iblis. Dan cerita pun selesai. Nah oke guys, mungkin segitu dulu di pembahasan kali ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa di next video.